Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengidentifikasi cerita rakyat berupa hikayat. Perlu kalian ketahui, ada dua kompetensi dasar yang perlu kita pelajari. Yang pertama 3.1 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat berupa hikayat, baik lisan maupun tulis. Yang kedua yaitu 4.1 menceritakan kembali isi cerita rakyat berupa hikayat yang didengar dan dibaca. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembahasan kita tentang hikayat kali ini. Oh iya, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang hikayat, perlu kalian ketahui bahwa cerita hikayat ini merupakan salah satu karangan yang berbentuk narasi. Apa itu karangan yang berbentuk narasi? Yaitu karangan yang tujuannya untuk menceritakan, memberikan informasi dan wawasan, serta memperluas pengetahuan kita. Jadi, banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita belajar tentang hikayat. Nah, pertama, pengertian dari hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan terhadap kemustahilan dan kesaksian tokoh-tokohnya. Jadi, di dalam hikayat itu sendiri yang ditonjolkan adalah dari segi kemustahilan, kemudian kesaktian yang diceritakan oleh tokoh yang ada di dalamnya. Contoh yang bisa kita ketahui selama ini ada hikayat miskin, hikayat Bayam Budiman, hikayat Bunga Kemuning, dan masih banyak lagi hikayat-hikayat lainnya. Lantas, sekarang timbul sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus belajar tentang hikayat? Bukankah tadi hikayat menceritakan hal kemustahilan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita belajar tentang hikayat, maka kita akan memperoleh banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan. Misalnya nilai moral, nilai pendidikan, ada nilai sosial, dan masih banyak nilai yang lainnya yang tentunya nilai-nilai tersebut akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Nah, untuk mengidentifikasi cerita rakyat berupa hikayat, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu kita perlu mempelajari karakteristiknya. Kemudian kita harus mempelajari strukturnya. Yang ketiga, kita harus mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, kita harus mempelajari isi dari hikayat itu sendiri. Yang pertama, terkait karakteristik. Hikayat memiliki 7 karakteristik yang tidak dimiliki oleh semua atau beberapa karangan yang lainnya. Yang pertama, karakteristiknya adalah menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian, istana sentris, selanjutnya prologis atau tahlilan, kemudian statis, ada kesaksian, kemudian anonim, dan yang terakhir yaitu arkais. Mari kita simak satu-satu penjelasan terkait karakteristik hikayat. Karakteristik dari hikayat yang pertama adalah penggunaan bahasa Melayu klasik. Artinya, bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa Melayu yang lama atau yang sudah kuno. Bahasa ini tersebar di daerah Sumatera, Malaysia, atau di daerah Asia Tenggara lainnya. Penggunaan bahasa Melayu klasik ini sudah tidak digunakan lagi saat ini, sehingga dalam hikayat kita mengalami kesulitan. Ya, beda dengan cerita-cerita yang lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi lain halnya dengan bahasa yang ada dalam hikayat, masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu istana sentris. Maksudnya apa? Yaitu di mana latar belakang cerita dalam hikayat, lingkungan istana yang menjadi settingnya. Selain itu, tokoh yang menjadi sentral dalam cerita yaitu raja dan keluarganya. Jadi cerita yang ada dalam hikayat itu tidak jauh dari lingkungan istana, kerajaan, dan raja-raja beserta keluarganya. Sehingga dikatakan bahwa karakteristik dari
hikayat yang kedua adalah istanasentris. Karakteristik yang ketiga yaitu pralogis atau kemustahilan. Maksudnya apa? Ya, maksud dari kemustahilan itu adalah cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam hikayat tidak dapat dinalar oleh akal pikiran kita, atau kejadian-kejadiannya tidak bisa masuk logika. Misalnya saja dalam cerita hikayat Indra Bangsawan, di situ diceritakan bahwa seorang permaisuri melahirkan anak, di mana anak tersebut lahir bersamaan dengan keluar anak panah dan pedang. Kalau dipikir-pikir, mana ada seorang permaisuri atau ibu yang melahirkan keluar juga pedang dan panah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai peristiwa yang di dalamnya dianggap tidak logis atau tidak bisa dinalar. Karakteristik yang keempat yaitu statis, di mana cerita yang ada di dalam hikayat bersifat kaku, tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita membaca sebuah hikayat, peristiwa-peristiwa yang di dalamnya terkesan kaku atau tidak ada gerakan yang dinamis ya. Jadi berjalan lamban, kemudian tidak ada banyak yang mengalami perubahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan statis. Berbeda dengan cerita-cerita yang lainnya, mungkin yang sudah dianggap dinamis atau sudah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam peristiwa yang ada di dalamnya. Karakteristik yang kelima yaitu kesaksian yang dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada dalam hikayat. Kesaksian ini dianggap suatu hal yang aneh ya, dimana salah satu contoh misalnya ada seorang raja yang bisa mengalahkan seekor Garuda, padahal Garuda tersebut pernah menghancurkan suatu negara. Jadi kesaksian yang dimiliki oleh burung Garuda, kesaksian yang dimiliki oleh raja merupakan representatif dari karakteristik hikayat, yaitu ada kesaksian yang dimiliki oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Karakteristik berikutnya yaitu anonim. Maksud dari anonim adalah tidak diketahui siapa pengarang atau penceritanya. Jadi hikayat tidak diketahui siapa penulisnya atau pengarangnya. Kenapa? Hikayat awalnya adalah suatu cerita yang hanya disebarkan melalui mulut ke mulut. Jadi sumbernya tidak diketahui secara pasti siapa yang memulai untuk bercerita tersebut. Jadi anonim adalah suatu karya yang tidak diketahui siapa pengarang atau penceritanya. Dalam hal ini, hikayat tidak diketahui siapa pengarangnya. Seperti itu. Ciri yang terakhir yaitu arkais. Arkais adalah kata-kata yang sudah tidak dipergunakan karena sudah kuno. Jadi di dalam hikayat banyak sekali ditemukan kata-kata arkais atau kata-kata yang saat ini sudah tidak dipergunakan dalam komunikasi kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh dari kata arkais ada kata harta, maka, upeti, titah, syahdan, atau juga sumber mula. Dan masih banyak lagi kata-kata arkais yang bisa kalian jumpai pada hikayat. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ada 6 nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama adalah nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai edukasi, dan yang keenam adalah nilai estetika. Baik, kita uraikan satu persatu ya terkait nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Pertama adalah nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan religius, tingkat keagamaan tokoh yang diceritakan dalam hikayat. Jadi nilai ini sesuatu yang bisa dipetik dari sisi religiusnya. Sebagai contoh, misalnya sebagai seorang hamba patutlah taat beribadah kepada Tuhan.
Selain itu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat terkait nilai religius. Berikutnya adalah nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam berinteraksi bersama manusia. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya dalam cerita seorang tokoh tidak boleh saling menyakiti antar sesama manusia, harus saling menjaga atau menghormati. Selanjutnya adalah nilai budaya, yaitu berhubungan dengan adat istiadat yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Sebagai contoh dalam hikayat, nilai budayanya misalnya seorang raja diangkat berdasarkan dari keturunan raja juga. Kemudian ada juga nilai budaya pada seorang yang mencari jodoh, biasanya dilakukan sayembara seperti itu. Nah, itu. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai sosial, yaitu berhubungan dengan baik buruk yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya di sini tidak melihat perbedaan status sosial. Jadi orang yang menganggap status sosial seseorang itu berbeda, berarti dia dianggap buruk ya. Kemudian membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan, di sini termasuk nilai sosial. Kemudian nilai edukasi, yaitu berhubungan dengan pendidikan, misalnya kewajiban belajar ilmu agama. Ini ada juga belajar dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Jadi kalau dalam hikayat itu banyak sekali unsur pendidikan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah nilai estetika, yaitu berhubungan dengan keindahan, di mana dalam hikayat itu banyak sekali kita temukan kata-kata yang indah atau kalimat-kalimat yang disusun dengan indah. Tuh. Baiklah, berikutnya kita akan membahas pokok-pokok isi hikayat. Nah, ada dua cara bagaimana kita menentukan pokok-pokok isi dalam hikayat. Yang pertama, kita bisa menyusun suatu pertanyaan dari cerita hikayat. Nah, setelah kalian menyusun pertanyaan, kalian juga harus menyusun sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Misalnya, kalian menyusun pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan seperti itu kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat. Dengan begitu, kalian akan bisa mengetahui isi pokok dalam hikayat. Langkah yang kedua, yaitu kalian bisa mengambil garis besarnya saja di setiap bagian pada cerita hikayat. Kalian tadi kan sudah belajar tentang struktur hikayat, bukan? Nah, itulah bagian-bagian dalam hikayat. Setiap strukturnya kalian bisa mengambil garis besarnya saja. Poin-poin pentingnya apa saja pada struktur, kemudian kalian susun. Nah, disitulah kalian akan menemukan pokok-pokok dalam hikayat. Ingat, jika kalian menemukan kata-kata arkaik, kalian tidak perlu menerjemahkan satu persatu kata tersebut, karena itu akan mempersulit kalian. Cukup dengan mengambil garis besarnya saja di setiap bagian, nanti kalian akan menemukan pokok-pokok isi dalam hikayat. Seperti itu.